Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan IHSG yang hari ini melanjutkan koreksinya dan juga saham-saham dari sektor otomotif, poultry, dan semen-semenan. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup terkoreksi 0,38% ke harga 7.134 dan transaksi sampai saya buat video ini ada di 9,9 triliun, di bawah 10 triliun tapi belum tutupan fix ya. Nanti tutupannya di jam 16.15. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk IHSG saat ini koreksi tipis. Candlenya ya bisa dibilang doji. Apakah pasti besok turun lanjut? Belum pasti. Kalau besok dia bisa tembus 7.200, rebound bagus. Gak perlu nunggu 7.300, pokoknya besok tutup di atas 7.200 ada sinyal bagus. Apalagi kalau bisa besok tuh tembus 7.300, tapi mungkin gak 2% naiknya besok. Itu kan mustahil. Dalam kondisi sekarang menurut saya mustahil. Ya, tapi namanya market tuh apapun bisa terjadi. Kalau naik ke 7.200 besok itu ada peluang kalau memang rebound. Ya kalau cuma naik 1% bisa. Tapi kalau dia harus naik berapa tuh? 170 poin ke 7.300 itu agak berat. Hampir 2% lebih. Kalau cuma 1% mungkin bisa. Kita lihat besok ya. Tapi gambarannya sangat berpeluang. IHSG tetap kalaupun melanjutkan penurunan 70%, 80% mantul dari 7.000. Kenapa? Apa yang menjadi alasan? Nih ya Bapak Ibu, kita lihat dari time frame monthly. Time frame monthly sampai hari ini IHSG itu turun 5,8%. Sedangkan di tahun-tahun sebelumnya kita lihat ya, November tahun sebelumnya itu dia naik ya, 2023 naik. Terus 2022 coba lihat 2022 turunnya cuma 0,25% dan dia sempat turun tapi kemudian tutupan naik. Kita lihat 2022, 2021 koreksinya tipis, sempat turun tapi naik. Dan ini dia turun dulu di 2024 dia turun dulu. Coba sebelumnya November 2020 dia rebound. Ya, karena memang habis COVID. Sebelumnya 2019 dia koreksinya 3,48% dan sekarang itu di 5% lebih. Dan kondisi sekarang itu ekonomi baik-baik aja. Memang ada sentimen dari MSCI yang menurunkan bobot Indonesia itu dari 2% ke 1,5%. Tapi kemungkinan besar sudah price in. Kenapa? Lihat aja Big Bang itu udah turun dari 2-3 minggu sebelumnya kan sudah turun dalam. Udah ini sepertinya price in. Jadi kemungkinan besar, tapi ini disclaimer, ini baru analisa saya dan ini ya analisa psikologis saja, belum pasti juga pasti sesuai ya. Semestinya 1-2 minggu ke depan mendekati penutupan bulan itu ada inflow. Dan di tanggal 26 November Selasa minggu depan itu ada rebalancing MSCI. Nah mungkin momentumnya di situ. Tapi mestinya minggu ini sudah terbatas turunannya. Itu aja ya untuk analisa IHSG. Time frame weekly-nya minggu kemarin turun dengan volume besar. Minggu ini seharusnya candlenya hijau. Kita lihat tutupan hari Jumat. Itu aja. Lanjut. ICE yang ditutup DG 4.930 terkoreksi 0,2%. ICE di bawah 5.000. Langsung saja katanya ICE yang penting gak jebol 4.900. Boleh beli gak besok? Boleh. Kalau dia rebound besok harusnya rebound. Pokoknya minggu ini kalau bisa tembus 5.000 titik amannya. Jebol 4.900 bisa di 4.870, pertimbangkan stop loss paling maksimal 3% Bapak Ibu stop loss dari harga penutupan hari ini ya. Kalau udah turun 3% out aja dulu. Nanti buyback di bawah sekalian di 4.400. Gitu aja strateginya kalau Bapak Ibu berminat untuk ICE. Besok harus rebound atau lusa. Pokoknya dia tembus 5.000 besok atau lusa udah titik aman. Target masih sama sampai akhir bulan. Yang penting 1-2 hari ke depan tembus 5.000. Akhir bulan 5.400 peluang besar. Atau awal bulan Desember. Itu aja untuk ICE. Lanjut. Auto yang ditutup di harga 2.300 terkoreksi 1,7%. Auto, aduh, jebol 2.400 terlalu dalam turunannya. Ini bisa jadi false break, bisa. Mungkin gak dia rebound. Ya itu bisa-bisa aja terjadi ya. Kalaupun Bapak Ibu sudah stop loss beli di 2.400 mungkin stop loss 3%, 2,5% ya udahlah. Jangan disesali.
nanti buyback di bawah. Gimana kalau rebound? Ya beli nanti di atas. Kalau dia tembus 2400 minggu ini baru beli, atau minggu ini beli di bawah 2200, 2170. Itu aja, jangan beli saat seharga sekarang. Agak nanggung. Mending sekalian di atas atau sekalian di bawah. Saat ini ya kondisinya untuk auto. Jadi seperti itu aja untuk auto. Lanjut IMAS ya, ditutup di harga 1065 terkoreksi 2,29%. Mas, waduh, jelek. Ya, bisa dikatakan jelek, kecuali ingat minggu ini kita targetkan tembus minimal 1100. Mending beli emas tunggu di atas. Atau sekalian kalau dia di 1000 lagi turun 6% baru Bapak Ibu beli. Bisa jadi kan sideways. Kalau memang ISG ini ya, psikologis pasar yang menurut saya potensi besar terjadi. Kalau memang ISG bullish di Desember, IMAS kalaupun turun besok atau lusa ataupun minggu ini 1000 mantul, paling offset sedikit 970. Habis itu tetap rebound. Kecuali dia sudah di 960 950 ya udah itu downtrend. Tapi kemungkinan besar tetap bertahan di atas 1000. Kita lihat. Apalagi kalau minggu ini tembus 1100, siap-siap minggu depan 1200 tembus. Itu aja untuk IMAS. Lanjut MJS yang ditutup terkoreksi cukup dalam hari ini 7,69% ke harga 156. IMJS jelek. Ya, kalau menurut saya jelek. Nah, membentuk lower low. Jadi kemana arahnya? Potensi besar. Ya mungkin 150 mantul. Cuman lebih aman kalau dia koreksi sampai 140, 130. Tapi kita lihat lebih baik kalau untuk MIS nggak usah ditangkap, nggak pasti. Nanti aja tunggu dia bertahan nggak di atas 150. Kalau nggak ya udah jangan hindari dulu. Nanti kalau dia balik ke atas 150 habis turun dari bawah ke naik ke atas 150 baru beli, baru incar, baru perhatikan. Ya jangan dulu tangkap pisau jatuh saat ini kalau menurut saya IMBS. Tapi kita lihat aja besok bagaimana kondisinya market. Kalau memang ada buying power ya bisa masuk, tapi lihat besok. Kalau melihat kondisi chart hari ini ya indikasinya jelek, belum pasti mantul dari 150. Kita lihat besok respon market. IMBS lebih ke wait and see. Lanjut MPMX yang ditutup di 985 terkoreksi 1%. Langsung saja katakannya MPMX di bawah 1000 tapi ya masih bisa ditoleransi. Jadi saat ini ya kalau mau cicil dulu boleh. Kenapa? Karena pertimbangannya. Apa yang menjadi pertimbangan? Kalau memang ISG bullish, mestinya MPMX nggak turun di bawah 950. Kalau mau nawar di bawah boleh, kalau mau beli sekarang juga boleh, cicil aja, kumpulin aja sebelum dia tembus 1020-nya lagi, EMA 200-nya ini. Nah, ya kalau dia tembus 1020-nya lagi minggu ini atau minggu depan udah siap-siap bangkit uptrend ya. Itu aja untuk MPMX. Lanjut GJTL yang ditutup di 1140 terkoreksi 2,56%. Waduh, GJTL jebol 1200 ya. Jadi gimana nih? Jelek belum, wait and see. Sekalian tunggu. Kalau dikasih ya udah 1000 atau minor support 1100. Kita lihat area itu. Tapi kalau dia ke 1000 pun itu menarik. Jadi GJTL saat ini gimana? Wait and see yang belum punya. Jangan dipaksa, jangan masuk dulu saat ini. Lebih baik wait and see. Lebih baik kita menjaga saldo kita, RDN kita daripada masuk floating loss. Itu aja untuk GJTL belum menarik. Kecuali dia kembali ke atas 1200 minggu ini atau coba incar di 1100 kalau memang ada perlawanan untuk GJTL. Lanjut BIRT yang ditutup di 2060 terkoreksi 0,48%. BIRT saat ini masih bagus di atas 2000, masih bagus, masih on the track. Kita lihat minggu ini kalau tembus 2100 siap-siap bangkit minggu depan 2300 atau sampai akhir November atau maksimal Desember. Support kuat yang harus dijaga 2000. Ingat aja itu tutup di bawah 2000 indikasi gagal uptrend dan ada potensi membentuk swing low-nya sampai 1800 untuk BIRT. Lanjut CEPIN yang ditutup di 4760 terkoreksi 0,62%. CEPIN aduh di support harus rebound. Kita lihat dulu 1-2 hari, jangan takut ketinggalan, jangan selalu mau tepat pas di support dia beli terus mantul. Lebih baik beli atas tapi aman. Nah, seperti apa itu? Bapak Ibu bisa belajar di kelas scalping Borneo Trader, melihat kondisi bid offer, bagaimana entry saat momentum. Bisa digunakan untuk scalping ataupun untuk swing. Bisa digunakan di saham second laner,
big cap dan saham gorengan atau lapis 3 menyesuaikan. Itu yang saya ajarkan di kelas scalping. Kalau Bapak Ibu tertarik, link 3 di deskripsi ya. Mudah-mudahan saya ada buka kelas di Desember atau di Januari tahun depan. Itu aja untuk Cepin saat ini lebih ke wait and see. Kenapa? Karena Cepin itu membentuk lower low. Jadi wait and see dulu lah ya untuk Cepin, walaupun sekarang disupport. Tapi gimana kalau saya sudah beli jebol 4.700, buang aja dulu untuk Cepin. Itu aja. Lanjut ada Japa Japa saat ini disupport, harus bertahan. Kalau dia, ingat aja Japa, kalau besok koreksi 3% gagal, turunnya bisa dalam nggak? Bisa. Bahkan 1.600 kemungkinan besar nggak dipertahankan, bisa 1.500. Nih, hati-hati besok kalau dijebol 3% turunannya, indikasi lemah. Japa false break, jual aja tuh kalau berminat. Lanjut, mainnya ditutup di harga 755, terkoreksi 0,65%. Main lagi berjuang untuk menembus 800 namun gagal terus ya. Jadi saat ini gimana main? Wait and see. Kita melihat respon market dulu. Secara teknikal cukup bagus karena dia hari ini membentuk higher low. Cuman candlenya hammer terbalik. Jadi butuh konfirmasi besok dan lusa. Ya, saat ini main harga sekarang. Harga nanggung, boleh nggak sih beli? Ya boleh, tapi resikonya cukup besar karena ya pertimbangkan stop lossnya di bawah 700 untuk main. Lanjut, SMGR yang ditutup di 3.550 menguat 0,28%. Langsung saja katakan SMGR di support, harus bertahan. Berapa supportnya? 3.400. Jebol itu udah downtrend, tapi mungkin gak downtrend, kecil kemungkinan. Kalau memang ISG bullish, minggu ini terakhir koreksi ISG dan siap-siap mantul mulai minggu depan sampai Desember. 3.400 dijaga SMGR. Entry di area 3.550 sampai 3.400. Pertimbangkan stop loss mungkin di 3.340 SMGR. Lanjut, INTP yang ditutup di 6.900, terkoreksi 0,71%. INTP lagi berjuang. Kalau dia ingat minggu ini tembus 7.200 bagus. Ingat aja minggu ini. Jumat tutupan di atas 7.200 bagus. Target 8.000. Udah nggak usah panjang lebar. Supportnya mana kalau mau beli duluan sebelum tembus 7.000 atau 3.200 Bapak Ibu. Yang penting stop loss kalau dia jebol 6.700. Itu aja untuk INTP. Langsung saja ke saham terakhir, SMBR yang ditutup terkoreksi 2,72% ke harga 214. Langsung saja katakan SMBR skip dulu. Kenapa? Dia sudah membentuk lower low. Kita pakai level psikologis resisten yang sekarang harus ditembusnya minggu ini. Kalau memang mau bagus minggu depan 220. Balik ke atas 220 baru beli untuk SMBR. Itu aja. Atau sekalian beli di 200 cuan bungkus. Ya, harga sekarang harga nanggung. Itu aja. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.